Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Farina Rahmadianti. Di sini saya akan menjelaskan apa itu parafilia disorder. Parafilia sendiri berasal dari kata Yunani, para yang artinya penyimpangan dan filia yang artinya cinta atau ketertarikan. Jadi, parafilia dapat diartikan sebagai penyimpangan objek ketertarikan seksual. Sejak tahun 2015, dalam buku Panduan Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima atau DSM-5, parafilia hanya dinyatakan sebagai minat atau ketertarikan objek seksual yang tidak lazim. DSM-5 membedakan antara parafilia atau ketertarikan pada objek seksual yang tidak lazim dan gangguan parafilia. Parafilia menjadi gangguan jika sudah mengganggu orang yang bersangkutan dalam keberfungsiannya sehari-hari. Contohnya, menimbulkan stres, menghambatnya dalam hubungannya dengan orang lain, dan tentu saja jika sudah mengganggu dan membahayakan orang lain. Perilaku seksual seseorang bisa dikatakan tidak lazim jika ketertarikan seksualnya adalah bukan manusia, orang dewasa yang tidak memberikan persetujuannya dalam aktivitas seksual, anak-anak, dan tindak seksual yang mempermalukan atau menyiksa dirinya ataupun partner seksualnya. Adapun faktor-faktor penyebab parafilia disorder. Jika dilihat dari tinjauan psikoanalisa, parafilia merupakan upaya perlindungan ego untuk menghadapi ketakutan dan memori yang ditekan. Parafilia merupakan penghidupan kembali secara simbolik trauma-trauma di masa kanak-kanak. Kemudian, parafilia bisa jadi juga disebabkan oleh masalah-masalah dalam proses perkembangan psikoseksual. Dalam hal ini, bisa ada dua bentuk. Yang pertama, seseorang terfiksasi pada tahap pregenital sehingga tidak bergerak ke tahap selanjutnya. Atau, ia merupakan regresi, mundur kembali ke tahap sebelumnya. Atau bisa jadi, penderita parafilia disorder mengalami castration anxiety, yaitu kekhawatiran kalau akan dikastrasi sehingga takut berhubungan dengan perempuan dewasa. Kecemasan ini dianggap dapat menjelaskan beberapa gangguan parafilia seperti fetishisme, voyeurisme, dan pedofilia. Kemudian, kita dapat melihat faktor penyebab parafilia dari pendekatan behavior. Yang pertama, penderita parafilia yang disebabkan karena mengalami rendah diri. Akibatnya, mereka kurang memiliki kecakapan sosial sehingga tidak mampu menjalin relasi yang normal dengan orang dewasa. Yang kedua, hipotesis pemasangan orgasme atau orgasm conditioning hypothesis, di mana tanpa disengaja atau disadari, penderita parafilia menghubungkan rangsangan atau ketergugahan seksual dengan objek-objek yang tidak lazim. Selanjutnya yang ketiga yaitu rantai kekerasan atau victim abuser circle. Penderita parafilia yang disebabkan karena pengalaman masa kanak-kanak sebagai korban pedofilia ditenggarai sebagai penyebab utama seseorang menjadi pedofil. Di sini saya juga akan menjelaskan macam-macam parafilia disorder. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan voyeuristic disorder. Dalam voyeurisme, orang tersebut mendapatkan kegembiraan seksual dan kepuasan dari mengamati dan mengawasi tubuh telanjang seseorang. Orang tersebut biasanya sering tidak menyadari dia mati dan bahkan terlibat dalam kegiatan seksual. Penderita voyeurisme biasanya akan bersembunyi dari pandangan orang lain dan umumnya ingin mencapai orgasme melalui masturbasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan exhibitionistic disorder. Gangguan exhibitionistic adalah gangguan parafilia yang terdiri dari memamerkan alat kelamin atau organ seksual seseorang kepada orang-orang yang tidak setuju dan sering tidak diketahui, dan dalam situasi yang tidak pantas. Biasanya, exhibitionisme lazim dalam jenis kelamin laki-laki, tetapi dalam kasus yang lebih jarang, itu juga dapat terjadi pada wanita. Eksibisionis cenderung objektif terhadap siapa ia memproyeksikan keinginan dan dorongan seksualnya, dan biasanya tidak mencari pendekatan fisik atau seksual dengan orang asing yang menjadi korbannya. Selanjutnya, ada frotteurism disorder. Ini ditandai dengan kegembiraan seksual yang intens dan berulang yang diwujudkan melalui fantasi, keinginan, dan atau perilaku nyata yang terkait dengan menyentuh atau menggosok terhadap orang yang tidak menyetujui. Kemudian, ada seksual masokisme disorder. Dalam gangguan masokisme seksual, gairah seksual memanifestasikan dirinya berulang dan intens melalui fantasi, keinginan atau perilaku yang berasal dari tindakan dipermalukan, dipukuli, diikat oleh tindakan lain yang menginduksi rasa sakit dan penderitaan, seperti luka bakar, perforasi kulit, bendera, aplikasi guncangan listrik, dan lain-lain. Perilaku dan fantasi seperti itu harus menyebabkan tekanan yang signifikan secara klinis dan harus berlangsung setidaknya 6 bulan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan sexual sadism disorder.
Dalam gangguan sadisme seksual, kegembiraan seksual memanifestasikan dirinya dengan cara yang berulang dan intens melalui keinginan, fantasi, atau perilaku di mana penderitaan fisik atau psikologis orang lain sengaja disebabkan. Sebagian besar sadisme seksual memiliki fantasi terus-menerus di mana kegembiraan seksual adalah hasil dari penderitaan yang ditimbulkan pada pasangan. Selanjutnya, ada pedophilic disorder. Pedofilia adalah bentuk parafilia yang menyebabkan bahaya bagi orang lain dan karenanya dianggap sebagai gangguan parafilik. Diagnosis klinis gangguan pedofilia menurut DSM-5 menyatakan bahwa kriteria pedofilia adalah fantasi membangkitkan seksual berulang, impuls atau perilaku yang melibatkan satu atau lebih anak pubertal, biasanya umur sekitar 13 tahun, yang hadir selama kurang lebih 6 bulan. Keinginan atau perilaku pedofilia memanifestasikan diri mereka hanya tertarik pada anak-anak atau non-eksklusif. Seringkali, subjek yang menderita gangguan pedofilia dapat menggunakan kekuatan dan secara fisik mengancam anak jika mereka mengungkapkan pelecehannya yang telah dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan fetishistic disorder. Dalam fetishisme, untuk mencapai kegembiraan seksual perlu menggunakan benda mati, seperti pakaian dalam feminin, atau sepatu, atau bagian tubuh non-genital dalam memuaskan fantasinya. Dan yang terakhir, ada transfetism disorder. Gangguan waria menyiratkan kegembiraan seksual yang berulang dan intens, dimanifestasikan dengan fantasi, keinginan atau perilaku, setidaknya selama 6 bulan, menyimpang dengan berpakaian silang, atau dengan mengenakan pakaian lawan jenis. Kemudian, saya akan menjelaskan macam-macam cara penanganan parafilia disorder. Yang pertama, dengan teknik satiation, di mana klien diminta untuk tidak berhenti bermasturbasi meski sudah mencapai ejakulasi, sambil terus membayangkan dan bahkan diminta untuk berbicara dengan suara lantang fantasi-fantasi penyimpangan seksual yang dia pikirkan. Yang kedua, dengan teknik comfort sensitization, di mana klien diminta untuk membayangkan situasi di mana ia mengalami rangsangan seksual untuk objek-objek tertentu dan diminta untuk merasa tidak nyaman atas perangsang tersebut, entah dengan membayangkan hukuman atau konsekuensi negatif dari tindakannya, atau dengan menyebarkan bau busuk dalam ruangan saat klien sedang membayangkan tindakan penyimpangan seksual. Kemudian yang ketiga, dengan teknik aversion therapy, di mana klien akan diajarkan untuk jadi tidak menyukai aktivitas penyimpangan seksualnya. Klien akan diberikan tegangan listrik atau diberikan obat yang bisa menimbulkan rasa mual ketika membayangkan sesuatu yang menjadi hayalannya saat masturbasi. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai parafilia disorder. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.